boy. Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. With nothing on under your trench coat. There's no end. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? Now why me crack that soul? 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 Now why? So funny, girl. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila B. Arsyad. Saya mahasiswa Universitas Tribhuwana Kalabahi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 kelas E. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 4, yaitu perencanaan evaluasi program. Yang A, analisis kebutuhan. Pengertiannya, dan menurut Anderson, sebagaimana dikutip dari Ari Kunto dan Jabar, memaparkan bahwa analisis kebutuhan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus menentukan prioritas di antaranya. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, kebutuhan diartikan sebagai satu kondisi yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara keadaan nyata yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Kebutuhan tersebut dapat terjadi pada diri individu, kelompok, maupun lembaga. Sedangkan menurut Kaufman dan Inglis, memaknai analisis kebutuhan sebagai suatu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan antara keluaran dan dampak yang nyata dengan keluaran dan dampak yang diinginkan. Kemudian menempatkan deretan kesenjangan tersebut dalam skala prioritas, lalu memilih hal yang paling penting untuk diselesaikan masalahnya. Yang kedua, peranan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan di sini bukanlah perubahan yang radikal dan tidak berdasar, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan. Perubahan itu menunjukkan upaya formal yang sistematis, menentukan dan mendekatkan jarak kesenjangan antara seperti yang ada dengan bagaimana seharusnya. Yang ketiga, langkah pelaksanaan analisis kebutuhan. Menurut Anderson, sebagaimana dikutip Ari Kunto dan Jabar, menjelaskan langkah pelaksanaan analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu yang A, analisis kebutuhan secara objektif. Analisis kebutuhan secara objektif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi lingkup tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan indikator dan cara pengukuran tujuan-tujuan. Yang ketiga, menyusun kriteria atau standar untuk tiap-tiap indikator dengan acuan pedoman atau acuan apa saja yang ada dalam sistem dan bidang yang dievaluasi. Yang keempat, menyusun alat pengukuran untuk tiap-tiap indikator. Yang kelima, membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Jika data diperoleh lebih rendah dari tingkat standar, maka maknanya berarti ada kebutuhan. Yang B, analisis kebutuhan secara subjektif. Analisis kebutuhan secara subjektif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan pilihan kriteria atau menyusun kriteria yang sesuai dengan setiap tujuan masing-masing pada bidang dan indikator.
Yang ketiga, menyusun skala bertingkat yang digunakan untuk mempertimbangkan tingkat penampilan indikator. Yang keempat, jika sudah selesai membuat skala, kumpulkan semua calon evaluator untuk bersama-sama menentukan urutan kebutuhan dan skala prioritas kebutuhan. B. Schedule atau scheduling, yaitu penjadwalan. Kegiatan evaluasi diharapkan selesai dalam waktu yang diberikan. Jika evaluasi tidak selesai dalam waktu yang dialokasikan, tambahan biaya tidak disediakan kecuali jika dibuat ketentuan khusus untuk itu. Penyusunan jadwal kegiatan evaluasi diperlukan, terutama untuk kepentingan kelancaran kegiatan evaluasi itu sendiri, mengatur batas waktu penyelesaian setiap kegiatan, dan menentukan jumlah waktu yang diberikan untuk setiap kegiatan. Kegiatan yang dilakukan selama evaluasi diarahkan untuk mengecek tujuan program serta menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana pengembangan rancangan, strategi evaluasi, dan prosedur samplingnya, bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pengumpulan data informasi dan analisisnya, dan bagaimana pelaporan hasil evaluasinya. Batas waktu atau deadline untuk menyelesaikan setiap kegiatan mengacu pada waktu di mana kegiatan diharapkan selesai. Jumlah waktu yang diperoleh untuk setiap kegiatan dibuat dalam satuan waktu jam, hari, atau minggu yang akan dihabiskan untuk kegiatan, dan itu biasanya dihitung berdasarkan pertimbangan kemampuan dan waktu yang tersedia bagi evaluator. Bahkan untuk kepentingan tertentu, perhitungan tentang waktu juga diperlukan untuk menghitung jam kerja evaluator. Rincian jumlah jam kerja masing-masing evaluator pada setiap tahap kegiatan evaluasi maupun secara keseluruhan kegiatan evaluasi terkadang diperlukan untuk menentukan beban kerja. Selain itu, rincian jam kerja evaluator dapat juga digunakan sebagai standar perhitungan imbalan gaji atau honor. C. Penugasan dan monitoring. Merencanakan dan mengelola evaluasi berarti juga melakukan aktivitas mengawasi atau melihat bagaimana staf secara efisien melakukan kegiatan evaluasi. Daftar pembagian tanggung jawab dengan rincian tugas hendaknya meliputi pekerjaan-pekerjaan yaitu mengkonsep evaluasi, mendesain evaluasi, menyusun instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data, menentukan metode pengkodean, penyimpanan dan akses data, menghubungi dan negosiasi dengan audien dan responden, menyiapkan kontrak, menulis laporan, menafsirkan, dan menyusun rekomendasi serta mengelola dan berinteraksi dengan segenap personal yang berperan serta. Bila tenaga evaluator merupakan tim, maka perlu ada kesepakatan tentang siapa yang menjadi ketua tim dan siapa yang menjadi anggota. Lebih jauh siapa yang menjadi evaluator pertama, kedua, dan ketiga, serta seterusnya. Hal ini penting, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak, wewenang, dan terpenting adalah tanggung jawab dalam melaksanakan evaluasi. Yang D. Budgeting atau pembiayaan. Masalah pembiayaan evaluasi merupakan hal yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan evaluasi, hendaknya dicantumkan dengan segala jenis biaya, beserta jumlah biaya yang diperlukan. Biaya evaluasi biasanya meliputi komponen-komponen yaitu gaji, konsultan, perjalanan dan lump sum, cetakan dan pengiriman, rapat dan pertemuan, pengelolaan data, alat, bahan dan ongkos sewa, biaya komunikasi, pajak, dan lain-lain. Suatu evaluasi biasanya diberikan sejumlah biaya dan jumlah yang telah ditentukan, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk merencanakan biaya, evaluator harus mempertimbangkan antara lain keperluan yang dibutuhkan dan ketersediaan sumber, rincian kegiatan, alokasi waktu, dan jumlah staf yang ditugasi. Seluruhnya diatur sesuai dengan biaya dan jadwal. Biaya evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk mendanai seluruh kegiatan evaluasi. Pos-pos pengeluaran untuk biaya langsung ini terdiri atas pengeluaran untuk staf dan non-staf. Pengeluaran untuk staf meliputi gaji atau honor. Biaya lainnya asuransi, kesehatan, keamanan, biaya konsultan. Sedangkan pengeluaran untuk non-staf meliputi sewa, ATK, peralatan, penggunaan komputer, telepon, surat menyurat, pencetakan dan penggandaan, serta perjalanan atau lump sum atau transport, serta penginapan.
Yang kedua, biaya tak langsung. Biaya tak langsung adalah biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan evaluasi, tetapi tidak termasuk dalam pos biaya langsung. Menentukan teknik pelaporan. Desain sebaiknya juga menjelaskan tentang bagaimana laporan evaluasi akan disampaikan kepada penerima laporan evaluasi. Secara garis besar, perlu dijelaskan bagaimana dan kapan laporan tersebut akan disampaikan kepada audien, apakah tertulis, lisan, dalam bentuk presentasi. Jika tertulis, apakah dalam bentuk laporan lengkap ataupun cukup rangkumannya saja. Jika ada presentasi, siapa saja penerima laporan evaluasi atau audiennya. Strahan, Cooper and Wood, bagaimana dikutip Sumakdinata, paparkan perencanaan evaluasi program meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi alasan melakukan evaluasi. Yang kedua, melakukan model evaluasi. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, penentuan komponen yang akan dievaluasi. Yang kelima, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Yang keenam, menyusun desain evaluasi dan jadwal kegiatan. Yang ketujuh, pengumpulan dan analisis data. Dan yang terakhir adalah kedelapan, pelaporan hasil evaluasi.